Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Melati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu dapat menghadiri kegiatan siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat yang kebetulan saya ikuti diklat ini 2 minggu yang lalu di BBGTK DIY. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah berkumpul di ruangan serbaguna ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan ini ya, saya akan menyampaikan implementasi dari 7 jurus BK Hebat yang kebetulan saya implementasikan ke anak-anak kelas 7 dan 9. 2 jurus, yang pertama jurus kenali potensi dan yang kedua jurus tumbuhkan resiliensi. Supaya Bapak Ibu tertarik dengan materi saya ajak dulu untuk bernyanyi dan gerak Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Berdiri nanti mengikuti gerakan ini dan liriknya. Ini kebetulan sudah saya carikan yang ada liriknya juga ya. Ini lagunya jingle 7 jurus BK Hebat. Lagunya, liriknya menyenangkan nggih? Ya. Nah, nanti harapannya dengan 7 jurus BK Hebat ini
bisa menjadi modal awal Bapak Ibu sebagai guru wali di sekolahnya masing-masing untuk Bapak Ibu guru mapelnya. Gitu nggih Bapak Ibu, ini program pemerintah seperti itu rencana kedepannya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan intinya bercerita tentang implementasi 7 jurus BK hebat ini yang sudah saya terapkan di kelas. Ada 7 ya Bapak Ibu sekilas. Yang pertama itu kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi. Nah ini aspeknya semua di murid 1-5. Kemudian yang 6-7 ini aspeknya di sekolah, kaitannya dengan kita Bapak Ibu, bangun kolaborasi dan juga bagaimana kita menata situasi. Nah kali ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan yang pertama, jurus yang saya terapkan di kelas 7A dan D, jurus kenali potensi. Jadi harapannya dengan anak-anak mengetahui potensi yang dia miliki, terutama gaya belajar. Kalau gaya belajar itu kan anak-anak harus tahu ya, supaya dia bisa mengimbangi bagaimana cara dia belajar sesuai dengan gayanya. Kemudian yang kedua, di sini saya mengajak anak-anak untuk melakukan tes kecerdasan majemuk. 8 kecerdasan majemuk yang nantinya anak-anak bisa tahu, oh kecerdasan majemuk yang paling dominan itu dalam diri saya apa, sehingga dia nanti arahnya bisa merencanakan karirnya. Terutama kalau kelas 7 itu bisa menentukan cita-citanya. Kadang kelas 7 itu kalau ditanya cita-citanya apa masih bingung. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui, oh cita-cita anak itu yang sesuai dengan kecerdasan majemuk dominannya itu apa gitu. Jadi pelaksanaannya kemarin saya laksanakan di tanggal 29 September sampai 3 Oktober di setiap jam BK klasikal. Nah, alur pembelajarannya Bapak Ibu di sini saya menggunakan konsep ARKA. Konsep ARKA itu ada singkatannya, ya. A-nya itu aktivitas. Jadi ketika di kelas anak-anak saya ajak untuk melakukan kegiatan tebak temanku. Di situ saya beri lembar. Coba anak-anak silakan kamu tebak temanmu di kelas ini. Misalkan Anggit baik hati, pemalu. Nah, misalkan kayak gitu ya. Jadi bebas. Kemudian sebanyak-banyaknya dan dilanjutkan konfirmasi kepada teman-teman yang bersangkutan. Kalau benar ya diberi centang. Oh benar tebakanku, kalau salah disilang. Nah dari situ anak-anak bisa memahami bahwa setiap individu itu unik, punya potensi masing-masing, punya hal yang berbeda dari dirinya sendiri. Nah dari itu refleksi sudah terlaksana. R-nya refleksi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah anak-anak memahami, oh ternyata setiap individu itu unik berbeda dan kita harus bisa menghargai, itu mindset anak-anak. Kemudian selanjutnya saya minta anak-anak untuk melakukan asesmen tes kecerdasan majemuk melalui aplikasi Aku Pintar yang bisa diakses lewat HP masing-masing. Nah di situ anak-anak mengisi instrumen, kurang lebih ada 12 halaman yang harus diisi. Kemudian dari hasil itu anak-anak tahu kecerdasan majemuk yang saya miliki yang paling dominan di apa itu. Nah karena ada 8 kecerdasan majemuk itu, yang pertama saya sebutkan diantaranya ada intrapersonal, kecerdasan interpersonal, musikal, linguistik. Kemudian ada, nanti saya lihatkan ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga punya gambaran. Kemudian setelah anak-anak mengetahui kecerdasan majemuk lewat aplikasi itu, K-nya konsep, ya, konsep. Jadi saya menyampaikan materi tentang 8 kecerdasan majemuk dan dilanjutkan dengan aplikasi. Di aplikasi ini murid dapat menentukan cita-cita yang relevan, kira-kira yang pas, yang cocok dengan kecerdasan majemuk dominan dalam dirinya. Nah, contohnya seperti ini aktivitas tebak temanku, ya. Jadi anak-anak rame di kelas karena dia mengcross check, mengkonfirmasi tebakan
dari temannya itu. Kemudian ini menentukan cita-cita dan ada siswa yang maju ke depan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dari hasil asesmen tes kecerdasan anak-anak jadi tahu cerdas linguistik verbalnya berapa persen, kemudian logikal matematikalnya berapa persen, sampai semua 8 kecerdasan itu mereka tahu prosentasenya, sehingga bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa prosentase yang paling besar yang dia miliki itu di mana. Kalau di ini kan yang besar yang mana Bapak Ibu? 92 itu intrapersonal. Ya, intrapersonal. Sehingga di kegiatan aplikasi, setelah anak-anak tahu, memahami dari konsep yang saya sampaikan di kelas tentang 8 kecerdasan majemuk itu, anak-anak bisa mengarahkan dirinya kira-kira dengan karakteristik kepribadian intrapersonal itu yang paling pas apa cita-citanya. Nah, salah satunya psikolog itu. Ada lagi ini di kelas 7D. Jadi di asesmen itu sudah ada penjelasannya. Saya termasuk tipe intrapersonal. Intrapersonal itu apa? Kecerdasan yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan juga orang lain berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, itu. Ini contohnya intrapersonal lagi. Ya, ini kebetulan intrapersonal lagi. Cita-cita yang cocok guru. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa mencoba ya. Tes itu bisa diakses siapapun. Nanti kira-kira Bapak Ibu kecerdasan majemuk yang dominan apa? Mungkin itu bisa menjadi apa ya? Oh, saya jadi guru cocok nggak ya ternyata? Gitu. Nek nggak cocok, yo Bu harus dijalani gitu. Ya. Cuma sebagai biar tahu aja gitu. Itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan jurus tumbuhkan resiliensi. Ya. Kita tahu bahwa anak-anak di sekolah kita, terkhususnya kelas 9 itu kan daya juangnya harus kuat gitu. Karena dia harus mempunyai daya lenting yang kuat supaya dia bisa berjuang di kelas 9 dengan maksimal sehingga bisa meraih prestasi yang terbaik juga di jenjang akhir SMP ini. Nah, ini saya terapkan di kelas 9 ABCD ya. Tujuannya dari saya menerapkan jurus tumbuhkan resiliensi ini ada 3 aktivitas Bapak Ibu yang saya berikan ke anak. Yang pertama, anak saya minta untuk membuat menara secara berkelompok. Kemudian di situ ada yang menaranya ambruk, ada yang bisa langsung berdiri tersusun ya, tapi ambruk lagi. Nah, bagaimana cara mereka dalam kelompok itu bisa mempertahankan menara itu tetap berdiri kokoh. Nah, itu perumpamaan yang dinamakan dengan resiliensi diri. Saya sampaikan ke anak seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan menonton video, nanti Bapak Ibu saya perlihatkan untuk videonya. Dan yang untuk aktivitas kedua itu videonya hanya berdurasi sekitar 2 menit. Yang penting anak-anak tahu maknanya dari resiliensi diri dari video itu. Nah, tujuan dari sini agar murid memiliki resiliensi diri yang baik melalui penanaman cara berpikir secara growth mindset. Jadi anak-anak saya ajarkan untuk bagaimana cara berpikir secara growth mindset. Growth mindset itu berpikir bertumbuh ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak tahu fixed mindset yang mana, growth mindset yang mana, sehingga ketika dalam situasi kondisi dalam hidupnya itu tidak sesuai dengan harapannya, dia mampu menerapkan pemikiran secara growth mindset itu. Pelaksanaan yang saya laksanakan di 6-10 Oktober. Kemudian alur pembelajarannya sama ya Bapak Ibu dengan ARKA. Nah, untuk aktivitas yang pertama tadi membuat menara menggunakan kartu. Kemudian video yang saya tampilkan ke anak-anak seperti ini Bapak Ibu.
Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, harapannya dengan mengamati video itu anak-anak bisa memahami secara langsung lewat video itu bahwa dirinya itu seperti permainan tadi. Ketika dia dijatuhkan berkali-kali, entah itu dipukul, dilempar dengan sangat kuat, jatuh dengan sangat keras. Nah, dia memiliki daya lenting yang kuat sehingga anak itu mindsetnya nanti aku harus segera bangkit, aku harus segera mencari solusi. Nah, seperti itu dari permainan tadi. Untuk berikutnya refleksi tadi dari membuat menara, kemudian kami tanya satu persatu dari kelompok itu bagaimana perasaan tadi ketika berada dalam kelompok membuat sebuah menara. Bu, tadi gagal, kemudian tapi kami tetap berusaha untuk menyusun lagi menara itu. Nah, itu salah satu testimoni dari peserta didik dalam kelompoknya ketika membuat menara di kelas. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangannya ini Bu, ada teman yang cuma diam aja, tapi ketika ada teman yang aktif kemudian ngajak, ayo segera bangun, karena kan saya membuat menaranya, mereka saya kasih waktunya 10 menit. Ternyata 10 menit itu tidak cukup bagi mereka. Kenapa Kak saya memberi waktu 10 menit? Karena supaya satu kelompok itu kan ada berdelapan, supaya kerjasama dalam kelompok itu terjalin antara komunikasinya, kemudian perannya itu bisa tersampaikan sehingga anak-anak tahu peranku ngapain toh di dalam kelompok ini, tidak hanya diam pasif melihat gitu ya. Selain itu, kemudian Bapak Ibu terkait dengan konsep kemarin saya melakukan ke anak itu memberikan lembar kertas dalam bentuk ada pernyataan yang saya tuliskan di situ. Anak-anak saya minta untuk mencetak. Ini termasuk fixed mindset atau growth mindset. Kalau di situ ada ini. Nah, ini ya. Contohnya yang pertama. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Nah, ini kira-kira growth mindset apa fixed mindset ya? Fixed mindset ya. Ternyata anak-anak itu juga ada yang benar, ada yang salah. Sehingga ternyata beberapa anak belum memahami fixed mindset dan growth mindset. Nah, oleh karena itu berarti ini materinya pas untuk kelas 9. Nah, kemudian ada yang ini. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Nah, anak-anak juga menjawabnya growth mindset. Oh ya, bagus. Nah, itu nih Bapak Ibu untuk konsep yang pertama yang saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian yang kedua terkait dengan pengertian resiliensi diri. Resiliensi diri itu daya juang anak. Ketika anak-anak gagal, anak-anak jatuh, bagaimana cara dia itu untuk segera bangkit. Bangkit tidak hanya bangkit melanjutkan perjalanannya saja, tetapi bagaimana cara dia untuk segera beradaptasi, kemudian berjuang kembali mencapai target yang diharapkan mereka. Nah, dari ini kemudian kegiatan aplikasinya di kelas, murid kami minta untuk mengaplikasikan teknik pemikiran secara growth mindset pada kasus yang saya sediakan. Kebetulan ada 2 kasus yang saya sediakan terkait dengan kegagalan. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 situasi ya. Yang pertama, Dudi gagal masuk di SMA negeri impiannya, padahal tryout TKA Dudi selalu mendapatkan nilai istimewa. Nah, itu. Kemudian salah satu dari peserta didik menyampaikan, gagal masuk SMA negeri impian bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan penghalang untuk berkembang. Walau bukan di SMA impian, kita harus lebih berusaha, lebih berkembang. Kuncinya hanya terima dan lepaskan yang sudah berlalu. Jangan melihat ke belakang saat sudah maju melangkah ke depan. Curhat ini ceritanya. Ya, tapi itu
grow mindset ya Bapak Ibu, anak-anak. Betul itu. Kemudian ada lagi yang situasi kedua. Reni gagal mendapatkan nilai 100 pada mapel matematika, padahal Reni adalah anak yang menguasai pelajaran matematika di kelasnya dan termasuk anak yang pintar dalam mapel tersebut. Kemudian dari peserta didik, dia berpikir secara grow mindset seperti ini. Gagal dalam meraih nilai bukan berarti tidak bisa, tetapi belum bisa. Belum bisa untuk mengejar nilainya, tapi jika lebih diusahakan lagi dalam proses belajarnya, pasti akan lebih lihai lagi dalam mapel ini ya. Dalam setiap proses pasti ada gagalnya juga. Semuanya tidak ada yang instan ya. Itu betul ya Bapak Ibu ya, itu grow mindset. Nah, jadi anak-anak dari kegiatan ini mereka memahami perbedaan fixed mindset dan grow mindset. Kemudian dia terapkan pada kondisi yang mungkin itu bisa saja terjadi dia ke dirinya ketika di kelas 9 ini. Nah, ini beberapa dokumentasi untuk kegiatan pembelajarnya. Ini di 9D yang kebetulan saya dokumentasikan. Kemudian ada peserta didik yang maju untuk menyampaikan pemikirannya secara grow mindset. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan monggo? Boleh, silahkan kalau mau bertanya saya beri kesempatan Bapak Ibu. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk berikutnya kita bisa sharing-sharing di luar dari berbagi praktik baik ini terkait dengan 7 jurus BK hebat. Yang terpenting kita mau belajar bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kesempatannya kita bisa berbagi praktik baik. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya laksanakan di implementasi 7 jurus BK hebat ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.